Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Taliasari. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya adalah dosen yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini adalah bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia yang diajarkan di sekolah dasar. Berbagai mata kuliah yang saya ajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar adalah Bahasa Indonesia SD 1, Bahasa Indonesia SD 2, Bahasa Indonesia SD 3, Pendidikan Bahasa Indonesia SD 1, Pendidikan Bahasa Indonesia SD 2, Pendidikan Bahasa Indonesia SD 3. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia SD 2, di mana mata kuliah ini mengajarkan mengenai berbagai aspek-aspek keterampilan berbahasa yang diajarkan di sekolah dasar. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dengan baik berbagai aspek keterampilan berbahasa sehingga dapat merancang metode dan bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Adapun output yang diharapkan dari mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia SD 2 adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis mengenai sejarah dan karakteristik bahasa di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis berbagai aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang keempat, mahasiswa mampu menghubungkan berbagai keterampilan berbahasa dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menciptakan atau merancang metode dan bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Topik-topik yang dipelajari pada mata kuliah ini yaitu berkaitan dengan 1. Hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa. Yang kedua, sejarah dan karakteristik bahasa di sekolah dasar. Yang ketiga, keterampilan berbahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang keempat, aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang kelima, keterampilan menyimak. Yang keenam, keterampilan berbicara. Yang ketujuh, keterampilan membaca. Yang kedelapan adalah keterampilan menulis. Yang kesembilan adalah keterkaitan antar semua aspek keterampilan berbahasa. Yang kesepuluh adalah bahan dan metode keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Metode yang saya gunakan pada proses perkuliahan adalah metode DIA, di mana kepanjangan dari metode ini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses penyampaian materi kepada para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada saat itu. Delivery ini saya gunakan beberapa metode lagi di dalamnya, yaitu metode ceramah, metode diskusi atau tanya jawab, metode performance atau kinerja, kemudian metode studi kasus dengan memberikan berbagai kasus dan mahasiswa diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan solusi-solusi yang dianggap paling tepat. Kemudian yang terakhir adalah metode studi literatur, di mana mahasiswa dapat memanfaatkan perpustakaan atau ruang baca program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada penyampaian materi pada awal perkuliahan, dosen dan mahasiswa bersama-sama membuat kontrak belajar yang disepakati secara bersama, kemudian dilaksanakan dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan dalam satu semester.
Yang kedua adalah interaction. Interaction adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Proses interaksi ini dilakukan secara tatap muka yang telah terjadwal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pertemuan tatap muka ini dijadwalkan selama 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan pengisian materi, 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan tatap muka ini bisa dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka luring atau di kelas sesuai dengan jadwal, dan pertemuan tatap muka daring dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan Microsoft Teams. Tidak lupa saya jelaskan bahwa mahasiswa juga dapat menggunakan e-learning Simari yang telah disediakan oleh universitas. Pada e-learning ini, mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan mengunduh berbagai bahan pembelajaran yang telah saya sediakan sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Metode yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Pada metode ini ada 2 cara yang saya lakukan. Yang pertama menggunakan tes dan non-tes. Adapun tes dapat diberikan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester, atau bisa pada saat pertemuan tatap muka di dalam kelas. Berkaitan dengan penilaian non-tes, saya menggunakan lembar observasi, unjuk kinerja, produk, dan performance dari mahasiswa. Prinsip perkuliahan yang bersifat paperless meminta mahasiswa untuk mengunggah atau mengupload semua tugas yang saya berikan melalui halaman e-learning Simari Informasi Universitas Lambung Mangkurat terintegrasi. Melalui e-learning ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengisi daftar hadir, membaca bahan materi secara mandiri yang telah saya sediakan sebagai bahan materi tambahan di luar dari pembelajaran tatap muka, dan mengupload semua tugas-tugas yang telah saya berikan pada saat perkuliahan. Melalui pemanfaatan Simari, saya dengan mudah merekap semua tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Selain itu, saya dapat mengetahui mahasiswa yang mengumpulkan tugas secara tepat waktu atau rajin dan disiplin dengan mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Dengan demikian, saya dapat memberikan penilaian yang transparan, objektif, dan akuntabel kepada mahasiswa. Persentase penilaian yang saya gunakan mengacu pada persentase penilaian yang telah prodi berikan, yaitu 30% untuk persentase tugas yang meliputi tugas kelompok, tugas individu, dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan. Kemudian 30% untuk persentase ujian tengah semester dan 40% persentase untuk penilaian ujian akhir semester. Dengan penilaian seperti ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dengan baik materi yang diberikan pada awal pertemuan sampai akhir pertemuan pada satu semester tersebut. Nilai saya unggah melalui halaman Simari yang dapat mahasiswa akses dan dapat mahasiswa lihat secara langsung. Mahasiswa yang merasa nilai tersebut tidak sesuai dengan kegiatan perkuliahan yang telah dia ikuti dapat mengajukan perbaikan, sehingga sebelum saya validasi semua mahasiswa memperoleh nilai sesuai dengan kinerja masing-masing. Adapun mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dapat meminta tambahan tugas untuk perbaikan nilai. Penilaian tersebut dapat dilihat melalui cuplikan berikut ini. Berikut saya sampaikan cuplikan dari proses pembelajaran
pembelajaran pada saat perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia SD 2. Selamat menikmati. Demikian adalah paparan deskripsi diri bidang pengajaran yang telah saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kesan yang mendalam bagi Bapak, Ibu, atau semua yang menonton cuplikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan Bahasa Indonesia SD 2 ya. Materi hari ini seperti perjanjian minggu lalu, pertemuan minggu lalu, bahwa hari ini kita adalah keterampilan membaca. Materi akan saya share sebentar. Sudah terlihat di tempat kalian? Belum, Bu. Belum, kita tunggu ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik, kita mulai. Materi kita hari ini mengenai keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang kita pelajari dalam mata kuliah Bahasa Indonesia SD 2. Oke, kita masuk. Kita pahami dulu apa itu membaca, atau bisa diartikan sebagai hakikat membaca. Hakikat keterampilan membaca di sini kita mengartikan sebagai proses yang bersifat fisik, mekanis, dan psikologis. Bersifat fisik itu apa? Bersifat fisik berkaitan dengan kegiatan mengamati tulisan secara visual. Fisik ini berhubungan dengan organ penglihatan atau mata. Jadi, siswa atau orang yang membaca pasti melihat bacaan atau tulisan. Kemudian, proses yang kedua adalah proses mekanik, di mana proses mekanik ini berhubungan dengan proses membaca. Dalam membaca itu ada proses yang disebut dengan decoding. Decoding adalah merubah pesan dalam bentuk tulisan atau suara menjadi suatu hal yang bermakna. Kemudian proses yang terakhir adalah proses psikologis. Dimulai ketika semua indera tadi yang saya jelaskan di awal mengirimkan hasil penglihatan atau hasil pengamatan, melihat sesuatu dari tulisan ke pusat kesadaran melalui sistem syaraf yang berkaitan dengan pengolahan informasi. Jadi di sini maksudnya adalah siswa atau orang yang membaca itu mengamati, melihat suatu tulisan, kemudian menyimpulkan dalam bentuk makna. Apa yang dia baca, dia ketahui isi dari bacaan itu. Nah sekarang, apa yang kalian ketahui tentang membaca? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kalian ketahui tentang membaca? Izin, ya, Bu. Silahkan. Ya, menurut Ulun, baik, kegiatan membaca itu merupakan kegiatan tulisan atau sebuah bacaan. Kemudian kita pahami apa tulisan itu tadi. Seperti itu, Bu. Oke, bisa seperti itu. Secara umum bisa diartikan membaca seperti yang Rijali katakan. Ada lagi yang bisa mengartikan membaca itu apa? Izin masuk, Bu. Widi dulu, baru Rahmat. Ya. Membaca itu adalah suatu kegiatan yang untuk memperoleh pesan atau informasi dari sang penulis. Bisa membaca, kita bisa memperoleh pesan dari berbagai tulisan yang penulis itu sampaikan melalui tulisan atau suatu bacaan. Silahkan Rahmat.
izin masuk membaca itu menurut pengertian saya, membaca itu kegiatan yang dilakukan disengaja, baik tujuannya untuk memperoleh informasi secara menyeluruh atau hanya mencari informasi yang apa yang ingin diketahui dan menyampaikan kepada orang lain. Oke. Lebih lengkap jawaban dari Rahmat. Jadi, kalau diartikan seperti itu, membaca ini bisa membaca sekilas dan membaca mendalam. Membaca sekilas artinya dia tidak ingin mengetahui secara full, secara penuh mengenai bacaan yang ada atau yang disediakan kepada dia. Kemudian ketika siswa atau pembaca ingin melakukan membaca secara mendalam, itu berkaitan dengan dia atau si pembaca ini mencari ide-ide pokok, gagasan-gagasan pokok, dan informasi yang ada dalam bacaan. Kita lanjut. Nah, ini adalah pengertian membaca versi lain. Kegiatan decoding dengan menghubungkan kata-kata tulis atau read word dengan makna bahasa lisan, oral language meaning, yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Ini menurut pengertian dari Tarigan. Kita tahu bahwa Tarigan adalah salah satu tokoh bahasa atau kebahasaan yang ada di Indonesia. Jadi dalam setiap tulisan itu, dia rubah atau pembaca ubah menjadi suatu makna yang berarti. Untuk pengertian lain, ada yang mengartikan seperti ini, bahwa membaca merupakan pengucapan kata-kata. Ini berkaitan dengan membaca nyaring. Jadi diucapkan melalui kata-kata, mengidentifikasi kata-kata, dan mencari arti dari sebuah teks melalui kemampuan visual. Jadi kemampuan visual di sini adalah tadi melihat untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam struktur bahasa. Ada juga pengertian yang mengartikan bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Reseptif ini menerima. Ada dua keterampilan dalam bahasa, yaitu keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Keterampilan reseptif ini ada pada keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Sedangkan keterampilan produktif itu ada pada keterampilan berbicara dan menulis. Kemudian keterampilan reseptif dari membaca ini adalah keterampilan tersebut akhirnya diintegrasikan dalam keterampilan lain. Membaca tidak bisa berdiri sendiri. Membaca butuh sesuatu keterampilan lain seperti keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Oke, sampai sini bisa dipahami pengertian membaca. Kita lanjut. Ini ada beberapa keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh pembaca. Yang pertama ada mengenal sistem tulisan yang digunakan. Saya contohkan. Dalam bahasa Jawa ada tulisan Jawa atau Hanacaraka. Dalam bahasa Bali ada tulisan atau huruf Bali, pasti berbeda. Ketika seseorang atau orang yang dari luar Jawa ingin membaca tulisan Jawa, dia tidak memahami sistem tulisan yang digunakan, maka si pembaca ini tidak bisa membaca tulisan tersebut. Begitu juga dengan orang dari luar Bali yang ingin membaca tulisan dari Bali atau tulisan Bali. Kalau di Banjarmasin ini saya kira tidak ada ya tulisan khusus. Tulisan yang digunakan di Banjarmasin ini sama seperti pada umumnya menggunakan tulisan Latin atau alfabet seperti pada umumnya. Pastinya semua bisa membaca kalau misalkan sistem tulisan yang digunakan tersebut sama. Kemudian yang kedua, pembaca juga harus mengenal kosakata. Untuk anak-anak yang belum memahami atau siswa sekolah dasar yang belum memahami mengenai kosakata, biasanya mereka tidak bisa membaca atau membacanya masih pada tahap yang terbata-bata karena dia belum memahami dengan baik kosakata. Kosakata yang dimilikinya belum begitu sempurna. Kemudian yang ketiga ada menentukan kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan utama. Seorang pembaca pasti mencari ide atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui bacaan tersebut. Dari dia baca, misalkan guru menyajikan suatu bacaan deskriptif,
Maka si anak ini, siswa ini membaca, mencari apa pokok tujuan atau ide, gagasan yang ada dalam bacaan yang diberikan oleh gurunya. Sehingga apabila guru memberikan pertanyaan mengenai wacana tersebut, siswa bisa menjawab dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menentukan makna kata. Ketika dia membaca, dia bisa memaknai bacaan yang telah dia baca tersebut. Yang kelima, mengenal kelas gramatikal. Nah, kelas gramatikal ini berhubungan dengan kata kerja, kata benda, kata sifat, kemudian nominal, dan lain-lain. Siswa juga harus memahami semua itu agar pada tahap akhir membaca, siswa mampu menjelaskan kembali kepada orang lain dari apa yang telah dia baca. Yang keenam adalah menentukan konstituen dalam kalimat. Konstituen sudah pernah kalian pelajari pada mata kuliah Bahasa Indonesia 1. Di dalamnya ada subjek, predikat, objek, preposisi. Preposisi berhubungan dengan keterangan, keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain. Kemudian juga di sini berhubungan dengan kalimat majemuk, kalimat tunggal. Nah, itu saya kira kalian sudah memahaminya pada semester lalu. Jadi ketika kalian ingin meminta orang lain atau peserta didik, siswa membaca, pasti sudah bisa memberikan bacaan yang berisi konstituen yang baik di dalam bacaan tersebut. Oke, selanjutnya ada mengenal bentuk dasar sintaksis. Sintaksis juga sudah kalian pelajari pada semester lalu pada mata kuliah Bahasa Indonesia SD 1 ya. Ada di dalamnya menjelaskan tentang imbuhan, akhiran, kemudian sisipan, ada di dalamnya itu semua sudah kalian pelajari. Keterampilan mikro pembaca yang ke-8 adalah merekonstruksi dan menyimpulkan situasi dan tujuan. Jadi, siswa yang diminta membaca harus bisa menyimpulkan bacaan yang telah dia baca. Kemudian tujuan dari bacaan itu apa? Dari sini kita tahu bahwa ada bacaan atau wacana deskriptif, tujuannya untuk menjelaskan suatu benda, suatu tempat, suatu situasi tertentu. Kemudian juga ada paragraf eksposisi, di mana di situ mengajak siswa untuk membeli sesuatu atau mengarahkan ke hal-hal khusus. Ada wacana naratif, di mana isinya berisi cerita-cerita fiksi, tujuannya hanya untuk hiburan semata. Dari sini keterampilan yang harus dimilikinya adalah merekonstruksi dan menyimpulkan. Kemudian yang ke-9 adalah menggunakan perangkat gramatikal untuk menarik kesimpulan. Jadi kita sudah ada tahap Bahasa Indonesia SD 2, berarti kita sudah paham pada mata kuliah sebelumnya, di mana ini saling berkaitan. Yang ke-10 adalah membedakan ide utama dari detail tulisan yang disajikan. Ide utama atau gagasan utama dari setiap bacaan yang telah dibaca. Kemudian yang nomor 11, menggunakan strategi membaca yang berbeda pada bacaan yang disediakan. Tadi sudah saya jelaskan, ada membaca nyaring, kemudian membaca dalam hati, membaca sekilas, membaca mendalam, ada screening, membaca screening, ada membaca skimming. Nah, itu juga termasuk dalam strategi membaca. Sudah bisa dipahami sampai sini? Oke, sudah. Kita lanjut. Apakah kemampuan membaca siswa sudah baik menurut kalian selama ini? Apalagi ada masalah pandemi. Apakah itu juga akan mempengaruhi kemampuan membaca siswa SD? Izin masuk, Bu. Ya. Untuk kemampuan seperti keponakan saya saja belum terlalu lancar dia membaca, Bu. Kalau boleh tahu kelas berapa, Farida? Kelas 2. Kelas 2. Ini kelas 3. Berarti dari kelas 1 dan kelas 2 itu termasuk dalam siswa yang terkena imbas dari pandemi ya? Benar, Bu. Bahkan dia huruf saja belum hafal dari huruf sama angka. Jadi kita yang di rumah ini mengajari karena dia belajar di rumah, terus juga orangnya itu sedikit pemalas, Bu. Oke, berarti di kelas 3 dia masih pada tahap
pemahaman konsep huruf atau alfabet yang ada di sekolah. Kemudian dari huruf tadi, selain itu juga angka, dia juga belum memahaminya. Jadi bisa diartikan bahwa kemampuan membaca siswa SD ini belum begitu baik. Ditambah lagi karena permasalahan pandemi, siswa diminta belajar mandiri di rumah. Ya, kalau ada yang membimbing di rumah. Bagaimana kalau si anak ini tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mendampingi pada proses belajar di rumah? Nah, ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi guru dan orang tua. Oke, terima kasih Farida. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah permasalahan, bukan hanya pada pandemi, tapi di luar dari pandemi. Bahwa selama ini membaca hanya dijadikan sebagai modal, bukan suatu kebutuhan. Sehingga kegiatan membaca menjadi suatu siksaan bagi siswa. Kenapa saya katakan bahwa membaca dijadikan sebagai modal? Siswa hanya diminta untuk melek huruf. Dia paham huruf, dia mampu membaca. Dia tahu A, B, C, D, kemudian dia bisa sampai Z, dia bisa membedakan suku kata, dia bisa membuat kata, kalimat. Cukup pada tahap itu, tahap di mana dia bisa membaca. Dia bisa dikatakan sudah melek huruf. Jadi ini modal. Dijadikan modal utama untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Jadi guru beranggapan kalau siswa sudah bisa membaca, otomatis pembelajaran lain itu akan mengikuti. Artinya kalau dia bisa membaca, pembelajaran lain pun akan baik. Proses membacanya baik, pembelajaran lain seperti IPA, IPS, matematika, dan lain-lain itu juga akan mengikuti baik. Nah, ini konsep yang kurang begitu bagus. Siswa bisa jadi dia sudah bisa membaca, tapi belum ada minat, atau di sini saya katakan suatu kebutuhan. Dia belum minat untuk membaca pada hal-hal lain. Dia terbiasa pada situasi yang berulang-ulang, situasi yang sama. Hari ini kita belajar IPA, sebelum belajar IPA kita baca dulu materinya. Habis itu kita jawab soalnya. Nah, selama ini pembelajaran di sekolah kan seperti itu. Anak-anak kita baca dulu materinya, kemudian silahkan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya, atau silahkan jawab pilihan ganda yang ada setelah materi itu. Rutinitas seperti ini yang menjadikan membaca menjadi suatu yang membosankan bagi siswa. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian juga kita menjadi calon guru harus juga menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kita atau bahkan anak-anak yang ada di sekitar kita. Saya akhiri perkuliahan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita ketemu lagi tatap muka di kelas seperti jadwal yang sudah ditentukan ya.